Oke, saya lanjutin ya. Nah, ini saya coba ada buat sedikit bahan materi ya terkait pelatihan kita hari ini. Jadi, apa di tampilan kalian sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah terlihat, silakan kalian buka Google kalian atau Chrome, itu masuk ke menti.com ya. Di atas ini ada menti.com, terus nanti kalau kalian diminta kode, tolong masukkan kodenya 5503 2098. Silakan, saya bisa tunggu sekitar 2 menit ya. Yang sudah bergabung, tolong ingatkan temannya yang lain. Yang belum ikut ke pelatihan e-learning ini bisa join ke link yang sudah dibagikan sama Bapak Ibu dosennya ya. Ada yang sudah bergabung? Ada yang kesulitan? Ada yang bisa sudah bisa bergabung ke menti.com? Sebenarnya kalau kalian mengikuti Zoom saya ini juga bisa langsung ini ya, memperhatikan materi-materi yang saya berikan. Tetapi saya ingin mengajak kalian berinteraksi dalam proses penyampaian materi ini, sehingga nanti ketika kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh, saya rasa dalam prosesnya nanti itu tidak ada kesulitan. Kalau misalnya dalam 1 minggu, 2 minggu setelah perkuliahan ada kesulitan, kalian sudah ingat, oh kemarin waktu penyampaian seperti ini. Ya, bagi yang belum bisa bergabung atau tidak berminat ya, tidak berminat gabung, atau Pak saya pengennya hanya memperhatikan saja, belum ingin berinteraksi lebih jauh, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi bagi yang sudah bisa bergabung, nanti bisa mengikuti instruksi dan arahan dari saya selanjutnya ya. Saya ingatkan lagi, yang belum bergabung bisa searching ya di www.menti.com. Nanti kalau misalnya diminta kode, itu masukkan kodenya 5503 2098 ya. Oke ya, saya rasa cukup waktunya ya. Nah, ini Mentimeter ini juga bisa digunakan bagi dosen ya, atau mahasiswa untuk survei atau untuk melakukan presentasi ke temannya juga bisa ya. Jadi ini satu kasih web ya yang bisa kita gunakan, dan dia seperti kita bermain di media sosial, baik Instagram, Facebook, dan lain-lain. Di fitur bawahnya ini sudah ada seperti kalau kita, oh saya suka nih dengan penampilan materinya, bisa dikasihkan hati atau dikasihkan jempol. Jadi si mahasiswa juga bisa ada interaksinya ya. Oh kalau tidak setuju, silakan, materinya kurang ini, kurang sip nih, kita kasih tanda jempol ke bawah misalnya, seperti itu. Ini sudah dilengkapi fasilitasnya. Oke, selanjutnya ini bahan singkat saya ya, mungkin tidak begitu lengkap, tapi nanti akan saya aplikasikan langsung ke e-learning-nya, kira-kira poin penting apa yang selalu menjadi masalah mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan e-learning ini ya. Kalaupun ada pertanyaan, jangan tunggu sampai akhir materi, silakan saja itu disampaikan, sehingga nanti di akhir
sesi penyampaian materi ini akan ada kuis ya dari saya. Oke, sudah ya, sudah banyak yang bergabung ya. Selanjutnya, nah ini sedikit saya sampaikan untuk teknis ya. Ketika teman-teman nanti ada masalah, ada gangguan dalam proses pembelajaran daring menggunakan e-learning ini, itu di setiap prodinya masing-masing, baik S1, S2, dan S3, Fakultas Pertanian sudah menerbitkan surat tugas ya, di mana bisa kalian koordinasikan terlebih dahulu ke admin e-learning di prodinya masing-masing. Jadi misalnya saya ambil contoh, ada mahasiswa di proteksi tanaman. Dia mengalami kesulitan yang biasanya yang paling instan dan ditambah dari masukan teman-temannya, kalau ada masalah langsung aja ya, bisa japri atau konfirm ke Pak Danang, nanti masalahnya selesai. Nah, ini alur yang salah. Jadi kalau misalnya si mahasiswa proteksi ini ada kendala, kalau kendalanya terkait teknis, itu bisa langsung ke admin e-learning-nya dulu. Bisa menghubungin Pak Arsi. Kalau misalnya teknisnya nggak bisa login, terus dan lain-lain ya. Tetapi kalau misalnya masalahnya itu telat, ya, telat mengisi daftar kehadiran, terus dia hadir tetapi tidak terrekap hadir, itu bisa juga ke Pak Arsi, nanti Pak Arsi menyampaikan ke dosennya, atau yang paling tepat langsung ke dosen pengampu, ya. Nanti dosen pengampunya mau balik lagi ke Pak Arsi, ya itu sudah komunikasi antara dosen pengampu dengan admin e-learning, dan tidak diperkenankan langsung ke saya. Artinya bukan saya tidak menerima kalau ada masalah Pak Danang nggak bisa diganggu nih, tidak. Karena nanti itu ada alurnya sehingga tidak ruwet ya ketika misalnya kalian langsung ke saya, terus saya lambat respon karena bukan kalian saja yang harus saya layani, tapi Bapak Ibu dosen ataupun pimpinan di FP juga harus saya siapkan untuk kendala-kendala untuk menyelesaikan di e-learning ini. Jadi ranahnya seperti itu. Ketika nanti admin e-learning-nya tidak bisa, tidak perlu kalian langsung ke saya, biasanya admin e-learning-nya yang berkoordinasi dengan saya, ya seperti itu ya. Jadi teknisnya kalian lapor ke admin e-learning, silakan dilihat, bila perlu di screenshot silakan, sehingga nanti tidak menyulitkan kalian ketika ada masalah. Ini gimana nih menyelesaikannya? Langsung Pak Danang, itu tidak benar ya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di lain itu, e-learning Unsri sudah mengeluarkan layanan helpdesk ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, kalau kalian searching di Google ya, misalnya kita buka e-learning Unsri, nanti keluar ya, seperti ini. Sebentar, salah. Saya balik lagi, ini ya. Kok ke sini jadi ya? Sebentar. Ya, kalau kita searching nanti munculnya seperti ini. Ini tampilan dari e-learning kita yang sekarang ya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan laptop, itu jangan langsung seperti biasa misalnya mengetik e-learning. Nah, ini akan munculnya dia mengarahkan ke 202. 202 ini itu genap
2020-2021. Nantinya kalian akan salah kamar kalau misalnya mencarinya langsung di browser dengan e-learning seperti ini ya. Jadi harus e-learning Unsri, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada, bisa dilihat genap 2021-2022, ganjil 2021-2022. Nah, ini 2 ini itu, semester 1 tahun sebelumnya ya. Sehingga bisa juga kita masuk ke sini, tetapi ketika kalian join-nya ke genap, itu tidak akan ketemu di tampilan yang ganjil. Makanya sekarang kita beradanya di sini. Nah, balik lagi tadi di helpdesk ya. Di sini juga sudah ada layanannya. Jadi ketika kalian ada masalah, itu juga bisa langsung ke helpdesk ini. Jadi helpdesk ini sebenarnya dibuat untuk memfasilitasi kira-kira ada keluhan apa dari mahasiswa dan dosen. Di sini juga sudah ada panduan untuk dosen, panduan untuk mahasiswa, dan ada beberapa video-video tutorial yang sudah dibuatkan sama tim, sehingga kalian bisa harapannya bisa menyelesaikan masalah ya dengan menonton video ini. Terus di bagian tim juga ada timnya ya. Ini juga kalian bisa kontak ke beberapa tim di sini, tetapi artinya kalau misalnya kalian mau bertanya tidak langsung harus ke Bu Kiki, langsung ke pimpinan segala macam, itu salah. Di sini sudah ada koordinator-koordinatornya sehingga nanti kalian bisa menyesuaikan. Tetapi alur yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau ada masalah langsung ke admin e-learning, itu boleh. Kalau misalnya tidak menyelesaikan, terus admin e-learning-nya lama, bisa juga kalian menggunakan fasilitas yang ada di sini. Di sini juga ada fitur chat, jadi nanti kalau kalau kita lihat ya, terus nanti dari mana, terus sebagai apa. Nah, nanti ini akan mudah-mudahan responnya cepat. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Jadi nanti ini HTTP-nya bisa dilihat ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sini, silakan teman-teman itu masuk ke e-learning ya. Masuk ke e-learning, nanti tampilannya ke sini ya, ke Fakultas Pertanian. Terus selanjutnya teman-teman masuk ke kode pair. Kode pair. Setelah masuk ke kode pair, ini ada pelatihan e-learning mahasiswa. Nah, silahkan masuk ke sini, join dulu ke kelasnya saya. Caranya sebentar. Nah, enrollment key-nya itu pertanian 2000 pertanian 2122 bintang. Ya. Silakan saya tunggu 1 menit atau 2 menit untuk bisa gabung ke sini. Enrollment key-nya tadi pertanian P-nya besar 2122 bintang. Ya. Saya tunggu 1 menit atau 2 menit dari sekarang ya. Yang baru bergabung juga bisa silakan gabung juga di menti.com, kodenya masukkan 55032098. Ini sudah ada baru 2 orang ya yang bergabung. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya ketika teman-teman sudah bergabung ke kelasnya. Katakanlah ini kelasnya saya ya, kelas pelatihan e-learning.
Nah, gabungnya seperti apa? Silakan cari room-nya itu di mana, disesuaikan. Saya sambil balik ke sini ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk ke pertanian, itu kalian bisa sesuaikan kalian berada di prodi mana. Ya, kalau prodi agribisnis silakan join di agribisnis, kalau prodi AIT atau misalnya prodi AIT ada mata kuliah di ilmu tanah misalnya, silakan mencari mata kuliah yang kalian isi sesuai KRS ya. Jadi kalau misalnya ada mata kuliahnya di kode per, ini sudah Bapak split juga antara kode per tidak gabung di mata kuliah di prodinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kode per tinggal masuk ke semester ganjil, ini sudah ada beberapa mata kuliah kode per dari beberapa prodi. Contohnya metode ilmiah, kodenya sekian, terus misalnya TEP, kodenya sekian, dan yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai kalian salah masuk kamar ya. Misalnya statistik. Nah, ini sudah saya kasih keterangan, ada statistik untuk HPT, ada statistik untuk PHI, ada statistik untuk BDA misalnya. Itu sehingga kalian tidak salah kamar dalam masuk ke kelasnya ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Sudah ada berapa orang yang bergabung? Mohon Sedikit ya. maaf, diulang lagi, Pak. Oke, kalau untuk gabung ke kelas ini, silakan kalian my course, terus selanjutnya masuk ke Faculty of Agriculture, terus pilih mata kuliah kode per. Di sini ada paling bawah sekali, ini khusus kumpulan kode per, silakan kalian masuk. Nah, di bawah sini ada mata kuliah khusus untuk pelatihan. Jadi ini saya buat seperti kuliah ya. Karena nanti penerapannya supaya kalian bisa bagaimana mengisi daftar hadir, bagaimana mengisi tugas, bagaimana mengerjakan kuis, forum, dan lain-lain ya. Jadi setelah masuk ke sini nanti akan diminta untuk memasukkan enrollment key-nya, itu masukkan pertanian, P-nya besar, 2122 bintang. Ya. Nanti akan tampil di sini, ini baru 12 orang ya. Dari 124, baru 12 orang yang bergabung di kelas saya. Masuk course-nya di agriculture, Pak ya? Ya, my course, terus ke pertama course, terus yang selanjutnya all course. Ya. Terus nanti ke sini, terus pilih Faculty of Agriculture. Nah, iya, Pak. Sudah? Terus di bawah sekali ini ada kode per, MK kode per. Sudah ada? Oh, iya. Nah, Ada. ini silakan gabung di kelasnya saya, pelatihan e-learning mahasiswa. Terus nanti diminta kode. Kodenya masukin pertanian ini ya. Pertanian 2122 bintang tanpa spasi. Enrollment key-nya. Oke, sudah ya. Sudah sampai di sini, saya balik lagi ke kelasnya saya tadi. Sudah ada berapa orang? Nanti yang lain bisa memperhatikan ya. Harusnya memang bisa bergabung di kelas saya. Ini sudah ada 36. Oke, sudah masuk ya. Saya balik lagi ke slide materi saya yang ini. Saya balik ke belakang. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan fitur e-learning yang sering digunakan sama dosen ya dalam pembelajaran daring. Ada attendance, ada assignment. Ini kurang ya, tulisannya kurang.
Terus ada Big Blue Button, ada file, forum, kuis, dan URL. Nah, ini yang paling sering digunakan sama dosen. Walaupun masih banyak ya, kalau kita lihat di slide berikutnya, ini fitur-fitur yang ada di e-learning, dan memang tidak semua dosen gunakan karena memang penyampaian pelatihan ya terkait fitur-fitur ini juga terbatas, sehingga nanti yang paling sering digunakan itu ada assignment, ada attendance. Kalau misalnya ada juga dosen yang tidak menggunakan Big Blue Button ya, karena sering sekali gangguan, tetapi nanti dialihkan ke Zoom biasanya atau Google Meet. Silakan saja, tetapi nanti link dari Zoom atau Google Meet itu biasanya disematkan di e-learning sehingga mempermudahkan mahasiswa dalam mengaksesnya. Terus di sini ada buku ya, bisa juga digunakan, tetapi sangat jarang sekali dosen menggunakan ini karena biasanya kalau misalnya mau memberikan bahan bacaan, dosen tersebut tidak menggunakan book ini, tetapi menggunakan file, sama saja. Terus ada fitur chatting, choice, nah ini banyak sekali. Tetapi nanti yang akan saya sampaikan di sini ketujuh poin ini ya. Oke, selanjutnya, nah ini tampilan tadi ya untuk masuk ke kelasnya saya. Nah, kalau sudah join, nanti teman-teman akan menuju ke dashboard mata kuliah saya yang tampilannya seperti ini. Nah, biasanya dosen itu sebelum perkuliahan sudah melengkapi konten ya, isian dalam proses pembelajarannya nanti. Misalnya untuk daftar hadir, ada RPS, terus ada lagi misalnya kalau nggak pakai ini apa, nggak pakai Big Blue Button, ini bisanya disematkan link Zoom-nya, bisa seperti ini. Terus nanti ada buku bahan bacaan. Kalau di sini saya masukkan buku pedoman mahasiswa ya. Ketika diklik itu dia langsung menuju file yang di-upload sama dosennya tersebut ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah masuk ke mata kuliahnya, silakan dilihat apa saja yang sudah di-share sama Bapak Ibunya. Kalaupun belum ada, nggak apa-apa, diingetin, Bapak Ibu, mohon maaf materinya belum di-upload di e-learning untuk pembelajaran kalian. Terus di sini juga ada materi, misalnya materi pelatihan, kalau kita klik, ini menuju ke PowerPoint yang ada di Mentimeter tadi ya. Ini juga bisa disematkan. Kita sambil menunggu, terus nanti dia akan tampilnya ke sini. Yang PowerPoint awal ya. Oke, kita balik. Nah, selanjutnya kita akan pelajari satu persatu yang ada di sini. Yang pertama itu untuk daftar hadir, ya. Nah, untuk daftar hadir ini karena saya salah men-settingnya ya, harusnya tanggal 7 ya. Jadi teman-teman itu bisa langsung mencoba mengisi dari daftar hadir tersebut. Tetapi nanti teknisnya seperti ini ya. Ketika sudah ada daftar hadir seperti ini, itu ada dua cara pengisian daftar hadir. Yang pertama, mahasiswa diberi akses untuk mengisi daftar hadir tersebut. Jadi ketika perkuliahan kalian harus wajib untuk mengisi daftar hadir. Caranya seperti apa? Masuk ke daftar hadir di tampilan depan ini tadi sudah ada daftar hadir pelatihan e-learning. Kalian tinggal masuk, terus nanti ada pilihan submit attendance. Nah, karena di sini
saya salah setting, harusnya tadi tanggal 7, saya pikir tanggal 8 itu Sabtu ya, ternyata Minggu. Nah, jadi untuk saat ini kalian tidak bisa mengisi daftar hadir secara mandiri ya. Jadi kalau misalnya saat kontrak di awal bisa ditanyakan ke Bapak Ibu dosennya. Bapak Ibu untuk pengisian daftar hadirnya itu dilakukan sama dosennya atau mahasiswanya sendiri. Kalau misalnya mahasiswa sendiri bisa melakukan pengisian daftar hadir, juga tanyakan berapa waktu yang sudah ditentukan sama dosen tersebut. Jadi kalau misalnya kita start tadi jam 9 ya. Terus saya cuman men-setting untuk pengisian daftar hadir hanya 1 jam. Jadi setelah 1 jam itu akan tertutup. Kalian tidak bisa untuk melakukan pengisian daftar hadir. Nah, seringkali seperti ini ketika nanti dosennya memberi akses untuk pengisian daftar hadir, tetapi kalian lupa dalam pengisian daftar hadir tersebut. Nah, itu paling tidak kalian harus punya bukti ya. Kalau saya itu akan saya rubah kehadirannya ketika misalnya memang dia memiliki bukti saat join tepat waktu tadi. Jadi kebanyakan dosen mahasiswa itu ketika sudah gabung dia nggak ingat untuk langsung mengisi daftar hadir. Jadi langkah pertama teman-teman harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu jika aksesnya diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mahasiswanya tidak diberikan akses, artinya daftar hadir itu full dosen yang bertanggung jawab dalam pengisiannya. Nah, misalnya saya mau mengisi daftar hadir. Nah, di sini sudah ada Tosin. Nah, nanti saya buat hadir. Agnes hadir. Atau yang paling cepat mungkin dosennya langsung dianggap hadir semua, cari yang tidak hadir. Oh, Yusril ini dia telat. Terus misalnya Adinda ini nggak masuk. Nah, ini tugasnya dosen. Jadi ketika memang daftar hadir ini tidak diberikan akses untuk mahasiswa, berarti kehadirannya itu diisi sama dosennya tersebut ya. Oke, ini saya save, terus nanti balik lagi dia di slide kedua karena yang sudah gabung di sini ada 3 slide ya. Ini saya anggap hadir semua karena hadir ya. Terus, nah biasanya yang statusnya belum berganti warna, kalau merah ini dia belum tahu keterangannya apa hadir atau terlambat atau izin dan alpa ya. Jadi kalau misalnya sudah diisi biasanya warnanya dia tidak merah lagi, sudah orange ya. Ini baru datang, misalnya kita anggap hadir. Oke ya. Nah itu untuk daftar hadir. Jadi saran saya ketika nanti di pertemuan awal, pertemuan 1, itu bisa ditanyakan ke dosennya, teknis dari pengisian daftar hadir ini seperti apa. Karena dosennya sendiri sudah diberikan pelatihan, baik pengisian secara manual ataupun mahasiswanya yang mengisi sendiri itu sudah disampaikan ya. Oke. Untuk daftar hadir sendiri, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada? Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, biasanya di bawah daftar hadir ini ada informasi penting ya. Baik itu ada mungkin modul praktikum, atau RPS. Biasanya di bagian atas ini memang dia tidak tergabung dalam pertemuan. Itu posisinya di atas. Ya. Jadi kalau misalnya ada RPS, RPS-nya apa? Dibuka saja. Terus bisa di-download sama kalian. Sehingga nanti setiap pertemuannya itu kalian sudah tahu, oh minggu ke depan itu tentang pengenalan fitur e-learning.
oh minggu ketiga ini tentang ini. Jadi kalian akan lebih memahami ketika sebelum perkuliahan kalian sudah membaca isi dari RPS perkuliahan tersebut, ya. Oke, nanti di bagian atas ini atau di pertemuan 1 kalian bisa lihat di room mata kuliah masing-masing yang kalian ambil ya. Tidak harus sama seperti ini karena ketika kita melengkapi isian di e-learning itu memang tampilannya akan berbeda-beda dari dosen A dan dosen B. Tetapi yang paling penting paling tidak ada daftar hadir, ada RPS, sama ada modul praktikum kalau misalnya ada. Tetapi kedua ini sangat sangat penting dan memang diwajibkan untuk mengupload keduanya ini ya. Nah, selanjutnya misalnya kita sudah masuk di pertemuan ke-1. Nah, pertemuan ke-1 ini untuk tatap mayanya bisa menggunakan Big Blue Button, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet ataupun yang lainnya ya, platform lainnya. Intinya dalam pembelajarannya mau menggunakan apa saja, jangan lupa minta link untuk bergabung itu bagaimana. Nah, biasanya selain Big Blue Button, kami menginformasikan ke dosen itu agar menyematkan linknya ke e-learning ini. Sehingga kalau misalnya kita klik ya, kita coba klik, itu otomatis dia akan langsung bergabung. Tampilannya kan seperti ini ya kalau kita mau bergabung ke Zoom ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya memang dalam pembelajaran daring ini sudah sangat mempermudahkan mahasiswa untuk mengaksesnya ya. Terus lanjut ke buku panduan mahasiswa, tadi sudah saya buka, materi sudah saya buka. Nah, kalau misalnya dalam pertemuan 1 ini ada tugas, silakan dikerjakan. Instruksi dari dosennya seperti apa, ya. Oke, nah untuk pertemuan 1 di sini memang saya belum memberi tugas ya, tidak ada tugasnya. Nah, kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini biasanya ada beberapa dosen itu mungkin yang menambahkan video. Ada misalnya ini saya tambahkan bagaimana tutorial pengisian KRS bagi mahasiswa baru. Kalau misalnya kita klik, ini dia langsung nonton dari video yang ditampilkan sama dosennya tadi ya. Coba kita satu. Nah, ini sudah berjalan videonya. Nah, jadi kalau misalnya tampilannya kurang besar, ya kalian bisa perbesar atau mau melihat videonya ini dari YouTube-nya juga bisa. Nah, ini salah satu video yang disematkan sama dosennya, baik ini khususnya saya ya, ambil dari YouTube, saya masukkan ke sini, terus kalian disuruh menonton, mempelajari kira-kira maksud dari video ini apa, nanti dikasih tugas. Juga bisa seperti itu. Atau di sini video dosennya lagi ngajar, kalian disuruh menonton dari video tersebut. Itu juga ada. Jadi balik lagi, kalaupun ada video-video pembelajaran yang ditampilkan, silakan ikutin instruksi dari dosennya seperti apa, sehingga nanti arahan selanjutnya ada tugas, ada diskusi, ada apa, itu bisa lebih terarah. Biasanya kalau dosen ini menampilkan video seperti ini, nanti diakhiri dengan tugas atau diakhirin dengan diskusi, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa video, misalnya saya menampilkan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Terus selanjutnya nanti ada sharing diskusi. Ini fitur forum ya. Nah, kalau kita masuk ke forum, khususnya yang sudah gabung di kelas saya nanti bisa klik ya di tanya jawab seputar e-learning. Kita masuk. Nah, di sini sudah ada instruksinya. Biasanya di atas ini ada instruksinya. Di sini tampilan sebagai dosen ya. Nanti akan berbeda di tampilan kalian.
ini sudah ada instruksinya, misalnya semua mahasiswa yang join di kelas ini wajib aktif memberikan tanggapan, misalnya. Terus sudah ada sesi untuk diskusi. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini, terus nanti ada saya memberikan untuk diskusi, misalnya sejauh mana pemahaman Anda menggunakan e-learning ini dalam proses pembelajaran daring. Jika ada kesulitan, bagaimana bagian mana yang menurut Anda kurang dipahami. Silakan direspon di forum ini. Saya pengen melihat apakah mahasiswa teman-teman sudah bisa semua dalam pengisian forum ini. Saya tunggu 1 menit dari sekarang ya. Silakan diisi. Bagi yang tadi yang sudah join ya, yang sudah join di kelasnya saya. Jadi tadi sudah ada video, walaupun video ini tidak menyinggung dari bahan forum ya, yang saya buat. Kurang lebih seperti itu, nanti ada video bisa dilanjutkan dengan diskusi, atau ada video dilanjutkan dengan tugas, atau dengan kuis, itu akan disesuaikan sama dosennya ya. Untuk saat ini saya memberikan diskusi sejauh mana pengetahuan kalian mengenai dari e-learning ini. Silakan diisi ya. Nah, ini sudah ada yang menanggapi, misalnya Tiara ya. Sudah cukup paham Pak, terima kasih. Nah, ini artinya sudah ada interaksi, sudah ada diskusi ya. Nah, biasanya dosen itu memberikan batas waktu. Batas waktunya bisa selama jam perkuliahan, atau misalnya saya kuliahnya dari jam 9 sampai jam 12. Tapi saya setting, diskusi kita nanti sampai malam ya, jam 9 malam saya tutup dan saya akan nilai keaktifannya, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Jadi balik lagi tergantung dari dosennya memberikan instruksi seperti apa. Dan instruksi itu sangat penting untuk kalian tahu tata cara dalam berdiskusinya seperti apa. Apakah memang harus 3 kali memberikan tanggapan atau 5 kali, itu juga harus tahu ya. Nah, ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak, mengapa kita masuk mata kuliah Bapak dialihkan pada masukan email? Ini artinya belum login, belum masuk ke e-learning ya. Ali belum sudah punya akun belum? Sudah punya akun e-learning belum? Belum Pak, kami mahasiswa baru Pak. Oh ya. Ya nanti sementara mengikuti dulu ya. Karena yang baik. harus login dulu, harus memiliki akun ya. Oh ya, baik Pak. Oke, ini saya lihat lagi sudah ada berapa orang yang menanggapi. Nah, sudah lumayan banyak ya. Artinya teman-teman baik 2000 yang sudah gabung 2020, 2019, 18, saya rasa tidak kesulitan dalam menggunakan fitur ini ya. Nah, nanti baik saya ataupun mahasiswa itu bisa saling menanggapi. Misalnya saya mau menanggapi Tiara, saya tinggal replay di sini, terus nanti kita saling menanggapi pernyataan yang disampaikan ya. Misalnya saya, oke. Nah, nanti akan terlihat. Si Tiara juga bisa menanggapi misalnya yang Citra. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Oke, saya rasa kalau sudah ada yang bisa artinya sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, tadi seperti Ali memang belum punya akun, artinya dia tidak bisa masuk ke sini ya. Oke, terkait
forum ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya. Selanjutnya ini saya masuk ke tugas ya. Jadi misalnya dalam sebelum perkuliahan ada penyampaian materi sama dosennya, terus nanti diakhiri dengan tugas. Atau tadi video tadi, setelah video ada tugas. Nah, silakan yang sudah gabung di kelas saya, klik di tugas pertemuan ketiga. Di atas ini juga sudah ada instruksinya, ya. Biasanya dosen menyampaikan instruksi langsung seperti ini, atau bisa juga pada saat perkuliahan seperti ini. Kita kuliah, terus nanti diakhiri, nanti ada tugas ya, tugasnya bla 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 bla. Ketentuannya sudah disampaikan pada saat pertemuan. Nah, pada saat di tugas, di assignment, ini si dosennya mungkin lupa mengisi instruksi, sehingga biasanya ini kosong. Tetapi instruksi yang sudah kalian terima pada saat pertemuan, itulah yang menjadi patokan kalian dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau melihat dari tampilan ini, sudah ada 60 mahasiswa saya yang bergabung di kelas ini, ya. Jadi di sini sudah ada batas waktunya pengerjaannya sampai tanggal 14 Agustus. Jamnya juga ada, kira-kira tinggal berapa hari lagi, berapa jam lagi, sehingga kalian detail kira-kira waktunya ini kurang berapa hari ini akan berjalan terus ya. Selanjutnya silakan diselesaikan tugasnya. Ini sudah saya sampaikan di sini instruksinya. Silakan kirim file apa saja yang ukuran atau kapasitasnya tidak lebih dari 1 MB. Format pengumpulan tugas sudah disampaikan pada saat pertemuan. Nah, ini bisa juga seperti itu ya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Silakan dikirim baik foto, dokumen, PDF dan lain-lain, itu silakan dikirim dengan catatan kapasitasnya tidak lebih dari 1 MB. Biasanya juga dosennya disetting ya. Disetting pengumpulan tugasnya maksimalnya berapa MB, itu ada. Jadi ketika memang lebih dari ketentuan, itu tidak akan masuk ya. Oke, saya coba refresh. Nah, ini sudah ada 4 orang yang submit. Ini ada 4 orang yang belum saya nilai ya. Sudah ada datanya. Nah, ini bertambah lagi, sudah ada 62, tadi 60 orang ya. Dan ini akan bertambah terus kalau teman-teman bergabung di kelas saya. Oke, saya coba refresh lagi. Sudah ada 7 orang dan akan terus bertambah ya. Nah, coba saya cek. Nah, misalnya saya mau cek siapa sih yang sudah mengerjakan tugas. Oh, yang sudah mengerjakan tugas misalnya Dewi Santika. Dia ngumpulnya tanggal sekian, jam sekian ya. Tugasnya ini KHS. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus ada lagi misalnya Resti, ini sudah mengumpulkan juga. UTS Ekonomi Syariah, filenya ya. Ini ada foto dan lain-lain. Nah, ini dia akan terrecord semua ya. Jadi ketika teman-teman berkelit, misalnya ngomong ngumpulin tugas, ternyata tidak, biasanya dosennya meminta bukti, mana buktinya kamu mengumpulkan tugas. Dan ini valid ya, antara waktu, tanggal, itu akan tercatat di e-learning ini. Oke, coba kita balik lagi, sudah berapa orang yang mengerjakan? Ada 23. Artinya tidak ada kesulitan ya. Kurang lebih seperti itu dalam pengumpulan tugas. Saya coba menilai ya, 1 orang. Tugasnya dari katakanlah si Dewi tadi ya, karena dia yang mengumpul pertama misalnya. Ketika sudah saya baca tugasnya,
Kalau misalnya filenya Word, biasanya itu dia tidak terbaca di e-learning ya. Kalau PDF biasanya langsung keluar. Jadi mau tidak mau si dosennya harus membuka filenya terus untuk melakukan penilaian. Nah, selanjutnya karena sudah saya baca, bagus sih. Saya kasih 90, terus dosennya boleh memberi komen ya. Nah, misalnya seperti ini. Terus saya nanti di tampilannya si Dewi itu sudah ada nilai yang saya isikan ya. Oke, saya balik ke pertemuan ketiga, terus ini, nah sudah berkurang ya. Jadi yang mengumpulkan tugas ini 24, di sini 23, artinya sudah ada 1 orang yang sudah saya nilai ya. Kurang lebih seperti ini ya dalam pengerjaan tugas. Oke, saya balik lagi ke depan. Ke depan ini setelah tugas ada lagi yang namanya kuis. Nah, kuis ini bisa digunakan itu pada saat untuk ujian ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ataupun di sesi akhir pertemuan juga bisa dilakukan kuis. Ini tadi belum saya setting ya. Saya setting dulu misalnya pengerjaannya jam 10 ya sampai jam katakanlah jam 11. 1 jam ya kita akan menyelesaikan. Nah, jadi range waktunya hanya di jam itu ya. Jadi silakan pahami juga ketika dosennya memberikan misalnya mau ujian akhir menggunakan e-learning ataupun tidak, itu instruksi dari dosennya juga harus kalian perhatikan ya. Oke, silakan dicoba tugas yang sudah saya bukan tugas, kuis ya, kuis yang sudah saya setting di e-learning ini. Hanya 1 kali percobaan ya. Jadi ini sudah ada 8 orang yang mencoba, tapi dia belum menyelesaikan ya jawabannya. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam ini, kita cek. Nah, ini sudah ada tampilannya akan seperti ini ya kurang lebih. Jadi di sini ada nama kalian, terus di sini ada fotonya kalian. Kalau fotonya di-upload ya ke dalam e-learning. Terus di sini ada waktunya, karena tadi kita mulai jam 10 sampai jam 11, artinya 1 jam, ini sudah 7 menit waktunya berjalan. Dan ini ada total soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau misalnya nomor 1, jelaskan apa alasan Anda memilih Fakultas Pertanian. Dan ini menurut kalian sulit, itu bisa dilompati. Oh, saya mau langsung lompat nomor 4 dulu lah. Itu bisa. Tinggal diklik saja di nomor 4. Oh, nomor 4 sulit juga kayaknya. Kita masuk ke nomor 2. Nah, itu bisa kalian sesuaikan menurut kalian jawaban yang paling pertanyaan yang paling mudah itu bisa diselesaikan. Selagi waktunya cukup itu bisa kalian kerjakan ya. Coba kita masuk ke sini misalnya ya. Jelaskan apa alasan Anda memilih Fakultas Pertanian. Karena disuruh orang tua misalnya. Atau karena minat saya dari kecil.
misalnya. Ini bisa disesuaikan ya. Silakan nanti teman-teman isi ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi. Jadi di sini pertanyaannya saya acak ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang esai, ada yang ini benar salah, ada yang mencocokkan jawaban ya. Jadi misalnya siapa nama wakil dekan 3 Fakultas Pertanian. Nah, itu ketika kita klik ini sudah ada jawabannya. Siapa ya wakil dekan 3? Nah, itu tinggal diisi. Silakan teman-teman selesaikan soalnya. Sambil saya tunggu ya. Ini saya sambil balik lagi, ada berapa orang yang sudah mengerjakan. Kita lihat di kuis. Sudah ada 27 orang ya yang mencoba ngisi ya. Nah, ini. Nah, kalau soal pilihan ganda itu biasanya langsung keluar jawaban dan nilainya. Jadi misalnya nomor 1 poinnya 15, nomor 3 poinnya 30 dia benar. Terus nomor 4 poinnya tadi saya buat 15 juga, ini salah. Nah, ini bisa dilihat ya. Terus kalau essay itu e-learning tidak bisa membaca ya. Jadi mau tidak mau kalau e-learning itu harus dosennya membaca ulang. Contoh, saya buka yang Resti ya. Misalnya nomor 1, ini soalnya apa nih? Kita cek. Nah, Universitas Sriwijaya, rektornya siapa? Prof. Anissa Gaf. Nah, benar, poinnya 15 ya. Terus selanjutnya kita lihat di soal kedua, jelaskan apa alasan Anda. Nah, ini sudah jawaban. Alasan saya memilih fakultas ini. Nah, nanti dosennya yang akan menilai. Sudah masuk belum poin yang dimaksud dari soal tersebut? Ya, ini karena sudah sesuai, saya nilainya berapa? Itu bisa dinilai nanti. Terus yang ketiga, kita lihat soalnya. Siapa WD1, Prof. Willy, WD2, Pak Mirza, WD3, Pak Erpandi. Oh, benar semua. Poinnya totalnya 50. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, ini salah. Kita baca soalnya, Dr. Insinyur A. Muslim MAGR merupakan dekan Fakultas Perikanan Universitas Sriwijaya. Benar atau salah? Jawabannya salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita refresh, sudah berapa orang yang menjawab? Nah, hampir rata-rata salah ya yang pertanyaan keempat. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan kuis. Selagi waktunya cukup, karena tadi saya buat 1 jam, itu mungkin agak longgar ya dalam pengerjaannya. Tetapi nanti dosennya juga akan menyesuaikan kira-kira mahasiswa tersebut mampu mengerjakan soal ini berapa menit, itu akan diatur. Yang paling terpenting, apapun yang harus kalian kerjakan, itu tanya dulu instruksinya seperti apa. Kalau sudah tersampaikan di e-learning-nya, silakan langsung dikerjakan. Kalau belum, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, ini ada berapa lagi yang sedang mengerjakan? Masih banyak ya. Nah, ini ada yang kalau kita lihat seperti ini ya. Nilainya 16,67. Ini apa? Pasti benarnya cuma 1. Nah, WD3 Bu Fili. WD1 Pak Erpandi. Nah, ini siapa ini? Keliru ini misalnya. Si Levi. Nah, Levi salah nih, belum tahu pejabat di level Fakultas Pertanian. Oke ya. Saya balik lagi ke ujian. Nah, ini ada yang mau ditanyakan terkait ujian. Nah, kalau di sini sudah ada
31 orang yang mencoba ujian tersebut. Jadi akan terlihat, misalnya mahasiswa saya tadi ada 62, berarti 31 belum mencoba. Nah, belum mencoba ini kemungkinan dia belum, koneksinya belum stabil dan lain-lain ya, mungkin ada faktor. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika waktu yang ditentukan sudah selesai, ini teman-teman tidak bisa mencoba untuk kuis tersebut ya. Oke, kita balik lagi ke tampilan depan, ada di pelatihan. Tugas sudah, terus ujian akhir semester sudah menggunakan kuis ya. Selanjutnya, nah untuk feedback ini biasanya tidak semua dosen itu menampilkan feedback dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau dulu luring itu biasanya mahasiswa dikasih kuesioner ya, kuesioner untuk umpan balik dalam proses pembelajaran. Jadi silakan saja diisi kalau misalnya di dalam e-learning-nya itu di pertemuan ke-16 ya katakanlah ya, dia ada feedback-nya yang harus kalian isi, ya silakan diisi. Nah, ini coba kita isi ya. Jadi silakan teman-teman yang masuk di kelas saya masuk lagi ke e-learning ini ya. Masuk ke feedback sosialisasi e-learning. Nah, jadi kalau di sini sudah ada keterangan, misalnya soalnya ada 5. Nah, sudah ada 2 nih yang mengisi feedback tersebut ya. Misalnya kita cek responnya. Nah, ini dari 5 pertanyaan ya, misalnya apakah tema sosialisasi sudah benar? Nah, sudah misalnya itu. Bagaimana ketepatan waktu penyampaian materi? Sudah tepat. Dan ini biasanya akan di kerahasiaan data pengisi juga akan tidak akan tampil ya. Jadi respon 1, respon 2. Jadi walaupun nanti misalnya pengisiannya ini ada yang jelek, itu juga akan tampil dan nama mahasiswanya juga tidak akan terlihat identitasnya. Tetapi saran saya dalam pengisian kuesioner ini silakan saja disesuaikan kira-kira apa dari yang sudah disampaikan apakah sudah sesuai dengan isian dari kuesioner tersebut ya. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada 8 ya responden. Dari 5 soal 5 pertanyaan ini itu juga disesuaikan dari isian kuesionernya ya. Jadi untuk feedback dari proses pembelajaran itu balik lagi kalau misalnya di tampilan e-learning-nya itu ada dan kalian disuruh untuk mengisi, silahkan diisi, disesuaikan dari yang diupload sama Bapak Ibu dosennya ya. Nah, ini sudah ada 14 ya. Saya rasa tidak ada kesulitan ya dalam pengisiannya ini. Jadi kalaupun teman-teman dalam pengisian tugas, kuis, feedback dan lain-lain ada kesulitan, itu silakan langsung ke admin e-learning-nya. Tetapi teman-teman juga bisa bertanya dengan temannya. Misalnya si Fulan, Fulan, kamu sudah belum ngisi ini? Aku sudah. Lihat dong, ajarin dong. Nah, nggak langsung ke dosen. Nah, mahasiswa itu harus aktif ya. Jangan dikit-dikit ada kendala, lari ke dosen. Ada kendala ke dosen. Teman sekosan itu juga bisa membantu. Karena e-learning ini bukan hanya di pertanian. Se-Unsri Raya ini menggunakan e-learning ya. Oke, kita refresh lagi. Sudah berapa orang yang mengisi? Ada 16 ya. Artinya kalau 16 ini sudah banyak ya yang bisa memahami dari materi saya ini tadi. Kita balik ke sini ya. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang sering dilakukan atau yang diberikan sama dosen
saat proses pembelajaran. Jadi kalaupun ada kesalahan itu jangan diam, segera diselesaikan. Contohnya seperti ini ya, saya baru ingat. Misalnya teman-teman ada mata kuliah dasar-dasar perikanan ya, misalnya. Terus di situ ada dua kelas. Ada kelas A dan ada kelas B, atau kelas Indralaya dan kelas Palembang. Kalau pasca biasanya ada pagi, ada sore, atau ada BKU apa kayak gitu ya. Jadi intinya ada dua kelas. Ketika kalian di KRS itu kelas A, tetapi di e-learning-nya kalian kelas B. Segera lapor karena kalian salah masuk kelas. Kalau sampai akhir tidak dilapor, itu nilainya tidak akan keluar antara yang ada di e-learning dengan yang disimak. Jadi ketika sudah masuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga, nggak apa-apa, lapor saja, nanti akan dipindahkan. Si mahasiswanya tidak bisa berpindah atau keluar sendiri tidak bisa. Nanti dosen yang akan membantu atau admin e-learning yang akan membantu. Ya, terkait materi ini saya rasa cukup ya. Saya balik lagi ke sini. Tadi kita sudah sampai di mana ini? Masih join di menti.com ya, teman-teman semuanya. Karena setelah ini akan saya minta tanggapan dari teman-teman terkait pelatihan dan akan ada kuis ya. Oke, terus, nah ini tadi masuk ke penerapan penggunaan e-learning tadi sudah ya, sudah selesai. Silakan, sudah ada yang bergabung lagi ke Menti? Sudah ada? Kalau ada, tolong diberi respon baik dengan menampilkan gambar jempol atau gambar hati ya. Karena setelah ini akan saya minta respon dari kalian. Kalau tadi saya meminta responnya dengan menggunakan langsung di fitur e-learning ya. Dan saya rasa ini sudah semua ya, sudah semua saya sampaikan. Nanti di akhir kalau ada sesi tanya jawab juga bisa kita lakukan. Oke, sudah banyak ya. Selanjutnya silahkan diisi teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung ke Menti. Jadi harapannya dalam proses pembelajarannya nanti itu bisa berinteraksi ya antara dosen maupun mahasiswanya, sehingga nanti yang akan tampil di sini itu saya anggap dia memang yang ikut di kelas saya. Jadi kalau misalnya, Pak saya masuk Pak, tapi dia nggak ikut di sini, artinya mungkin dia join saja, setelah itu HP-nya dimasukin ke kantong, dia jalan kemana. Dan itu Bapak rasa tidak terjadi ya di pertanian. Karena yang pertanian bukan yang seperti itu. Artinya ketika pada waktu memang kuliah, ya dia kuliah terus mengikuti dengan sungguh-sungguh dan merespon ketika ditanya sama dosennya, itu bisa menjawab. Ketika diberikan respon seperti ini, teman-teman yang lain juga bisa mengikuti ya. Oke, saya tunggu 30 detik lagi ya. Jadi yang sudah bergabung di Menti itu bisa menanggapi bagaimana pendapat Anda mengenai pelatihan e-learning hari ini ya. Nanti yang belum bergabung bisa bergabung ya, karena di sini masih ada sekitar 10 slide lagi, termasuk itu kuis ya. Jadi silakan yang belum bergabung, ini ada menti.com, masukkan kodenya 5503 2098.
Oke, sudah 1 menit ya. Selanjutnya kita next slide ya. Nah, ini berikan saran untuk perbaikan pelatihan e-learning ke depan. Jadi silakan diisi kembali 2 pertanyaan ini ya. Tadi sudah, terus untuk yang selanjutnya tolong kira-kira apa ya yang harus kita perbaiki untuk pelatihan ini. Artinya misalnya jangan 1 semester itu jangan cuma sekali Pak, dibuat 3 kali misalnya kayak gitu. Atau materinya jangan terlalu cepat Pak, jadi kami tidak bisa mengikuti. Nah, ya. Terus atau apalah ya, saya tunggu 1 menit dari sekarang. Kalau tadi itu banyak ya yang merespon. Nah, ini kalau saran harapannya juga ada ya. Oke, sudah ada 3 ya, 4. Saya coba membaca salah satu saran untuk pelatihan e-learning berikutnya dibahas mengenai kenapa e-learning sering error, dan saran juga pelatihan ini diadakan lebih dari 1 kali dalam 1 semester. Oke, untuk yang sering kali error itu sudah sebenarnya e-learning ini kan dipakai bukan hanya di Fakultas Pertanian. Itu yang pertama. Jadi e-learning Unsri ini merupakan Moodle yang digunakan Unsri untuk 10 fakultas ya. Artinya mungkin menjadikan saran untuk Unsri bisa menambahkan apa ya, server yang baik sehingga tidak sering error ya. Artinya seperti ini. Analoginya ketika ada satu server yang muatnya mungkin 2000 ya. Muatnya ini 2000. Diisi dengan 10.000, rubuh dia. Nah, kurang lebih seperti itu ya analoginya. Jadi kenapa sering error? Itu ada teknis ya, kendala teknis. Tetapi nanti Unsri selalu berbenah untuk proses pembelajaran ke depan. Oke, ini sudah banyak sekali. Nanti satu persatu akan kami sampaikan ke pimpinan fakultas sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk perbaikan di kemudian hari ya. Oke, selanjutnya kita coba lanjut ya. Oke, kita coba kuis ya teman-teman. Jadi yang sudah menyiapkan, yang sudah mengikuti ya, bukan menyiap, yang mengikuti dari awal sampai akhir, ini kita coba melihat seberapa jauh kemampuan kalian mengingat ya, yang sudah disampaikan kurang lebih 1 jam ini, sehingga nanti ini menjadi bahan pembelajaran kita bersama ya. Selanjutnya silakan itu dilengkapi datanya ya, namanya, terus mungkin ini ada berapa orang nih, sekitar 35 orang ya sudah bergabung. Tadi kalau misalnya ada Pak Herpandi di sini atau bagian kemahasiswaan, ini saya mau minta hadiah ini. Jadi siapa yang rankingnya 1 itu diberi door prize ya sama bagian kemahasiswaan. Tapi kalau tidak ada ya hadiahnya nanti menyusul ya. Jadi ini akan kita lakukan kuis. Silakan diisi. Semakin cepat kalian menjawab, itu akan semakin tinggi poin yang kalian dapati. Ya, sudah ada 42 orang yang bergabung. Kita tunggu 30 detik lagi
sehingga nanti kalau tidak ada yang bergabung, tidak ada yang ketinggalan, ini bisa langsung kita mulai untuk kuisnya ya. Oke, kayaknya maba belum punya akun e-learning, jadi bagaimana? Nah, untuk maba, di sini ada maba yang bergabung? Maba 2021? Ada? Ada mahasiswa baru 2021 yang sudah bergabung di kelas ini? Ada ya? Oke, yang untuk maba, nanti baik maba S2, maba S1, bahkan ada maba S3 ya, itu akan difasilitasi sama Unsri untuk dibuatkan akunnya terlebih dahulu. Jadi kalian itu harus punya email domain Unsri ya. Email domain Unsri itulah yang nanti akan digunakan untuk ke e-learning. Nah, email domain Unsri itu akan dikoordinir oleh prodinya, diserahkan ke fakultas, fakultas menyerahkan ke Unsri. Atau teknisnya nanti bisa disampaikan pada saat sosialisasi tersendiri ya untuk maba. Ya. Nanti akan ada sosialisasi lagi untuk mahasiswa baru ya. Oke, saya rasa cukup kita tutup ya. Ada 40 orang yang bergabung di kelas ini. Kita mulai. Silakan dijawab. Tiga, dua, satu. Selesai. Oke. Ada 11 orang yang jawabannya salah ya. Artinya tidak memperhatikan. Oke, kita lihat perolehan poin sementara. Ya, untuk sementara yang tertinggi poinnya Cindy Manurung. Ada Cindy? Cindy dari mana? Cindy dari prodi apa? Angkatan berapa? Budidaya perairan 2020, Pak. Ya, wajar ya. Dari prodi sendiri. Oke, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ya. Bersiap? Oke. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Siapa yang benar? Oke, ada. Oh, ini belum saya ini ya? Belum. Sebentar, sebentar. Ini harusnya jawabannya yang benar ini excitement, tapi ada kesalahan ya. Jadi harusnya saya checklist dulu di bagian ini. Oke, nggak apa-apa, kita lewatin ya. Anggap ini tidak ada yang benar ya. 23 tadi yang benar. Ini ada kesalahan dari saya ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi.
Masih ada yang salah ya. Oke, kita cek poinnya. Sudah berganti ya. Dan pertanyaan terakhir ya. Ya, 42 orang yang benar. Sudah banyak ya. Artinya walaupun salah itu persentasinya sangat sedikit. Ya. Jadi yang menang itu Larasati dari prodi mana Larasati? Larasati Dari peternakan dari prodi peternakan angkatan 2000 21. 2021. 2021. 2021 ya malah yang tampil. Oke. Selamat ya. Nanti hadiahnya menyusul. Kita sampaikan ke kemahasiswaan. Oke. Hadiahnya dari Kiki aja, Pak Danang. Gimana Bu Kiki? Hadiahnya dari Bu Kiki aja nanti. Itu dari Sekjur ya. Bu Kiki ternyata ikut Ya. nih dari awal. Iya. Ya Nanti tadinya memang mau dibuat seperti itu, tapi dari kemahasiswaan tidak ada yang bisa bergabung, Bu. yang untuk peternakan nanti hadiahnya diambil di Bu Kiki aja. Bisa dengar ya, bagi pemenang itu bisa menghubungin Bu Rizky Palupi langsung. Terima kasih, Bu. Oke, saya rasa cukup ya materi kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilakan untuk 2 penanya dulu ya. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada sekitar berapa ini? 91 orang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan langsung ya. Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Atau Bapak Ibu dosen yang bergabung di sini mau bertanya juga saya persilakan ya kalau bisa ada yang saya tanggapi. Dan tolong diisi daftar kehadirannya ya, sudah ada di kolom chat. Saya coba naikkan lagi ya. Jadi yang belum mengisi silakan diisi karena ini untuk data kami ya, yang mengikuti pelatihan hari ini. Sudah ada berapa orang ini? Baru 89 ya yang mengisi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa cukup untuk refreshing ya, refreshing kita hari ini. Nanti terkhusus, oh ya ini ada satu yang bertanya. Silakan Debbie Parita.
bisa langsung di-unmute ya. Debbie Parita. Ada yang mau disampaikan? Silakan Debbie Parita. Kalau ada yang mau disampaikan. Tidak? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Untuk pelatihan lanjutan, bukan lanjutan ya, pelatihan ulang ya. Tadinya hari ini itu terkhusus untuk angkatan 2020, 2019, 2018 ya. Mungkin kalau di daftar hadirnya ini memang tidak kami cantumkan untuk yang 2021, tetapi sudah ada lainnya ya, bisa tercover di sini. Karena WD 1 sudah menjadwalkan ulang untuk khusus 2021 dan mahasiswa pasca itu di tanggal 20-an ya, kurang lebih 20 atau 19 seperti itulah. Setelah 3 hari atau 4 hari setelah PK2 MB. Jadi memang harapannya yang sekarang ini untuk angkatan 2020, 2019, 2018, tetapi tadi ada beberapa perwakilan dari 2021 tidak apa-apa karena sebagai pengetahuan kalian saja ya, harusnya saat mengikuti pelatihan ini teman-teman itu sudah memiliki akun, sudah bisa menggunakan e-learning langsung, sehingga nanti dalam teknisnya itu ini ya tidak ada kendala lagi. Nah, untuk e-learning sendiri ini harus menggunakan domain Unsri. Jadi kalau tadi ada beberapa yang menggunakan akun Gmail untuk login ke e-learning, itu akan secara otomatis akan terhapus ya. Jadi yang belum punya akun domain Unsri. Domain Unsri itu apa sih Pak? Nanti NIM kalian, NIM @student.unsri.ac.id. Itu akun yang harus kalian gunakan untuk aktivitas yang ada di Unsri. Mungkin untuk masuk ke e-learning, terus menggunakan Google Google Meet, itu bisa menggunakan akun tersebut. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung dari pagi sampai hari ini ya. Semoga dalam perkuliahan nanti di Ganjil 2021-2022 tidak ada kendala, terus lancar, dan kalian tetap bisa mengikuti walaupun dalam proses pembelajaran daring ya. Dan saya harap kalian juga memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring ini. Jangan hanya mahasiswa dosennya saja yang berupaya membuat suasana kelas itu menjadi hidup, tetapi kalian juga harus bantu dosennya untuk menghidupkan suasana tersebut. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang. Ya, Bu Kiki, sama-sama. Sehat selalu ya. Sehat, Bu.